Saya Upi Hasuti dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Kali ini saya akan menyimpulkan beberapa poin-poin penting di dalam pendekatan restitusi yang saya lakukan kepada siswa yang terlambat dan siswa yang kasusnya unik, yang memang wali kelasnya meminta tolong pada saya untuk mendekati si anak ini dengan pendekatan restitusi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Well, frankly speaking, bahwa yang pertama, dengan adanya kasus Tegar dan Aldi karena memang terlambatnya lebih dari 3 kali, mereka paham betul bahwa pelanggaran itu konsekuensinya apa. Mereka juga paham betul bagaimana mereka harus bertindak setelahnya. Dengan pendekatan restitusi ini, saya yakin siswa akan merasa nyaman, selamat, dan bahagia, dan mereka paham betul. Mereka lebih open-minded, mereka lebih tahu tanggung jawabnya, dan mereka pelan-pelan pasti akan menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif mereka. Dalam hal ini, pendekatan restitusi itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Apabila semua siswa ditangani dengan pendekatan restitusi, saya yakin generasi muda Indonesia itu akan menjadi lebih tangguh, kuat, dan sadar betul bahwa motivasi dari dalam adalah yang paling penting, bahwa tidak ada siapapun yang bisa mengendalikan mereka kecuali diri mereka sendiri. Kami guru hanya sebagai pemantau, sebagai teman, dan juga manajer bagi mereka. Di situ kami akan memosisikan bahwa mereka akan kami ajak menuju ke jalan mereka, menjadi mereka tahu potensi mereka, tahu the best version of mereka. Dan itu menjadi salah satu jembatan mereka untuk menumbuh kembangkan budaya positif. Maka kesimpulannya adalah pendekatan restitusi sangat luar biasa, sangat bisa membantu siswa menemukan potensi mereka, menumbuhkan motivasi intrinsik mereka menjadi manusia yang lebih manusia dan memanusiakan manusia. Merdeka untuk mereka dan merdeka untuk kemerdekaan individu yang lain. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Andi. Mas Andi. Iya. Mas Tegar. Mas Tegar Kelas 12 IPS 5. Kelas 12 IPS 3. Sebentar lulus ya. Iya. Rasanya gimana? Duduk pusing. Pusing. Kenapa pusing? Pusing mikir masa depan gue. Oh, masa depan. Gimana? Kepengen sukses? Ya pastinya semua orang pasti memiliki punya tujuan tersebut. Betul. Terus gimana kamu mencapai Dengan cara usaha. usaha? Iya. Apa saja itu? Baru Belajar. Terus apa lagi? Ya berdoa. Doa. Ya, oke. Well, Bubi di sini hanya untuk melakukan beberapa obrolan saja lah ya. Jangan dianggap sesuatu yang menjadi gimana gitu ya. Tapi kita benar-benar untuk apa ya? Dalam kali ini Ibu tuh ada yang disebut dengan restitusi. Restitusi adalah bagaimana kita obrolan kita yang nanti tujuannya agar Mas Andi, Mas Tegar itu bisa menemukan, oh, I have to do this, kayak gitu misalnya ya. Oh ya, ternyata saya begini dan saya harus begitu, gitu ya. Dan di sini yang ingin saya tanyakan, bahwa tadi saya menemui Anda terlambat ya. Iya. Sudah berapa kali terlambat, Mas? 3 kali, Bu. 3 kali. Mas Tegar? Siap 4 kali. Siap 4 kali. Rasanya gimana, Mas, terlambat? Rasanya Malu, Bu. malu, Oke, terus kecewa, Bu. Kecewa. Kayak sakit, udah desain berangkat, jebol terlambat. terlambat. Oke. Malah dipanggil orang tuanya tambah izin dulu. Tambah izin gitu ya. Iya. Iya, dan itu sudah tahu ya tertibnya nggak ya, kalau misalnya terlambat berapa kali orang tua dipanggil ke sekolah gitu ya. Nah, untuk seperti itu tenang saja ya, karena kamu bukan satu-satunya yang merasakan terlambat. Saya juga pernah merasakan terlambat, dan rasanya kayak gitu, deg-degan, malu. Terus apa yang akan kamu lakukan? Mas Andi dulu. Kalau dari saya paling ya ditingkatin lagi, paling Tingkatin lebih terlambat. lebih ya bangun kasih. Bangun gitu. kasih, alhamdulillah. Cuman kalau misal badannya sehat sih bisa bangunnya lebih kasih, cuman Oke. lagi nggak enak badan jadinya ya gitu. Lagi sakit. Iya, nggak enak badan. Tapi tidurnya enak semalam. Alhamdulillah enak. Oke, makanya jadi rada kesiangan. Iya, iya. Oke. Mas Tegar gimana? Sama, Bu. Tapi tidurnya kurang enak. Oh gitu, kenapa Mas? Kasur atas. Kenapa tidurnya kurang enak, kenapa? Apa trauma tidurnya?
Siangnya tidur Bu, jadi malamnya susah tidur. Oh ya, jadi siklus tidurnya masih terhenti gitu ya. Nah, kira-kira dari kejadian ini Anda terlambat, ada nggak keyakinan di dalam kelas bahwa kalau terlambat di kelas kalian tuh bagaimana gitu? Ada nggak? Wah, ada Bu. Ada gitu. Pastinya teman-teman tuh seperti tidak percaya saya tidak berangkat ini. Oh gitu ya. Pasti kayak cuma sih pura-pura biang gitu. Gitu. Kalau misal dia alasannya sakit, tapi kalau terlambat lah terus emang pantai bocah kayak gue gitu. Ya seperti itu ya kan. Padahal kamu nggak seperti itu ya. Ya Apa bisa lebih buruk dari itu? lebih baik. Oh lebih baik. Iya. Dan bisa kasih tahu ke saya mungkin Mas, kalau Mas Tegar gimana? Sama Bu, soalnya sifatnya juga sama. Oh berarti keyakinan kelas yang ada di dalam kelas Anda itu kalau bisa disiplin gitu ya. Disiplin berarti on time gitu ya. Dan mungkin karena Anda sudah lebih dari 2 kali tidak disiplin, akhirnya merasa nyaman gitu ya. Oke. Terus kamu nggak apa sih kalau misalnya memiliki rasa bahwa sebenarnya sih tidak perlu terlambat. Karena itu penting, karena kamu tuh berarti kan punya nilai bahwa saya tidak ingin terlambat gitu kan ya. Oke. Terus setelah kejadian ini kamu ingin menjadi Aldi yang bagaimana dan Tegar yang bagaimana? Ya, kalau ditanya Tegar sama saya pastinya lebih baik kan. Lebih baik, Iya, pastinya punya perasaan. Iya. lebih senang. Sadar betul tuh kalau nggak terlambat. Kamu kenapa kok pengen nggak terlambat tuh karena apa? Ya karena satu ya kayak eman-eman bacanya Bu kayak Bagus. Udah mau ujian. iya kemudian terus kalau terlambat aku nggak ngeh kalau udah 3 kali Bu jadinya Oh, gitu. ya itu mungkin kalau apa namanya udah 2 kali mungkin masuk aja gitu. Ya. Oke. Jadi kira-kira Anda yakin nggak bahwa Aldi itu akan menjadi Aldi yang baru, yang lebih prepare gitu? Kira-kira yakin nggak kamu? Ya yakin kalau Yakin ya? ada sebuah motivasi sih. Oke. Nah motivasi apa yang kira-kira bisa membuat kamu menjadi Insya Allah ya Allah bimbing saya untuk tidak terlambat lagi gitu? Itu motivasi apa yang bisa bikin kamu kayak gitu? Ya ada cuman kayak kadang kepikiran kadang enggak gitu kayak mungkin dari faktor kayak misal keluarga gitu kayak pengen bangun orang tua gitu, jadi orang sukses gitu. Berarti kan pengen bagian orang tua dari diri Aldi sendiri ya? Iya. Berarti Aldi sadar betul ya bahwa Aldi tuh kalau bisa tidak terlambat. Iya. Hari ini orang tua dipanggil, berarti semoga ini yang pertama dan yang akhir gitu. Niatnya begitu. Iya. Mudah-mudahan Tuhan yang memberkati ya. Kemudian tidak terlambat juga ya. Iya. Nah, terus kalau Tegar gimana? Kira-kira kalau dengan terlambat seperti ini konsekuensinya orang tua dipanggil itu bagaimana rasanya? Yang pasti orang tua juga malu. Oke, terus? Terus saya juga malu. Terus gimana lagi Bu, udah terlambat ya. Iya, konsekuensinya ya. Konsekuensinya. Berarti sadar betul bahwa konsekuensinya seperti itu, jadi diterima. Tapi setelah itu Aldi, Tegar mau gimana? Insya Allah berubah. Insya Allah berubah. Ya, Kenapa? dan insya Allah yakin Bu. Yakin berubah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Saya yakin juga sih, Misubit juga yakin bahwa kalian tuh bisa menjadi yang lebih oke dan keren gitu ya. Oke, kemudian saya ingin tahu bahwa bagaimana kamu akan yakin bahwa kamu tuh tidak akan terlambat lagi. Gimana keyakinan kamu agar tidak terlambat lagi? Jadi Soalnya kamu tuh terlambat juga ke disengaja Bu. terlambat gak sengaja gitu ya. Terus dari seperti itu kamu sudah yakin bahwa kamu tuh tidak terlambat lagi, berarti menunjukkan bahwa kamu tuh seorang yang bagaimana? Seorang yang ya sebenarnya disiplin. Disiplin, oke bagus. Terus apa lagi? Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan ya. Disiplin, Kurang rajin aja. tanggung jawab ya. Jadi kalau kamu sudah niat untuk tidak terlambat lagi, berarti kamu yakin bahwa saya bertanggung jawab terhadap diri saya agar tidak terlambat, sehingga menunjukkan bahwa kamu disiplin. Iya. Dan disiplin itu tidak hanya waktu ya Mas, Iya. disiplin itu banyak banget, kompleks sekali. Bahwa dengan Anda berkata yang positif itu disiplin, Anda mematuhi peraturan itu disiplin. Anda tahu tanggal 2 harus dikumpulkan ya tugasnya, Iya. Anda mengumpulkan tanggal 1 itu juga disiplin Iya. ya.
kemudian Anda tahu bagaimana ritme untuk mengelola waktu tidurnya ya untuk tegar. Terus untuk Aldi juga ketika sakit berarti harus minum obat, kemudian minta tolong orang tua untuk membangunkan mungkin ya, untuk mengontrol waktu agar tidak terlambat seperti itu. Nah, kira-kira rencana apa nih biar yang sudah tadi Mas Aldi yang sudah terlambat jadi tidak terlambat? Kira rencananya mau bagaimana? Rencananya tapi pasang alarm sampai 5 kali tuh. Oke, ya libatkan keluarga ya, jangan lupa ya, orang tua kalian pasti sayang sama kalian, pasti akan membantu ya. Karena support system itu tidak hanya dari dalam diri, tapi juga dari lingkungan kita. Ya. Tapi penting nggak sih memiliki tahu bahwa saya itu bernilai, saya itu kan tanggung jawab, ini nggak betul. Penting banget. Itu kayak sebuah motivasi itu. Bagus, berarti motivasinya dari mana ya Pak? Dari diri sendiri gara-gara memiliki kesalahan. Nah, jadi kamu belajar dari kesalahan, kemudian berencana untuk berubah, terus yakin bahwa kalian bertanggung jawab. Oke, thank you very much. Nah itu ya Mas. Jadi dalam hal ini saya di sini hanya sebagai pemantau saja untuk mengingatkan peraturan. Kemudian saya juga berusaha untuk mengatakan Anda bahwa Anda sadar betul bahwa Anda bernilai keren gitu ya, dan tetaplah keren. Karena dengan belajar dari kesalahan Anda terlambat tadi, Anda sudah tahu bahwa Anda memiliki nilai tanggung jawab, menghargai orang lain. Nanti berarti Anda meminta maaf sama orang tua atau tidak? Iya pasti. Maaf dan tidak maaf dan bukan kesengajaan, gitu ya. Mudah-mudahan menjadi siswa SMA 2 yang semakin rajin, semakin bertanggung jawab, menghargai dan sukses secara the best version. Oke, terima kasih. Oke. Di sana ya, mungkin begitu loh, ini Bukit mau ngapain, ngobrol apa gitu ya. Terus setelah ngobrol rasanya gimana? Lebih lega. Kalau di pada itu kan tujuannya kayak gitu waktu Terus apa yang hal baru apa yang kamu temukan ketika pada kejadian yang kita ngobrol seperti ini? Hal baru itu tapi ini rencananya gimana nih habis ini? Tapi katanya mau minta maaf tadi.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Rifki. Siapa ya namanya? Rifki Mansyah. Oke, rumahnya mana Mas? Pada mana? Berapa menit kalau dari sini? 15 menit ya. Oke. Mas, di sini saya sebagai ketua pengen ngobrol saja lah ya, biar nanti Mas Rifki jadi tahu siapa Mas Rifki sebenarnya. Saya hanya sebagai membantu untuk obrolan ini saja ya. Jadi tolong untuk yang jujur saja, kemudian rasakan apa yang dirasakan ya sampaikan. Kemudian untuk refleksinya juga nanti bagaimana silakan disampaikan saja ya. Yang pertama ini Mas ya, di sini Ibu hanya ingin ngobrol dan apa ya? Kita tuh di sini sama-sama untuk mencari solusi lah ya, biar nanti semuanya biar lancar gitu ya. Jadi Ibu dengar akhir-akhir ini tuh Mas Rifki sering terlambat ya, sama tidak masuk sekolah ya. Di sini Mas Rifki nggak sendiri kok. Saya juga pernah tidak masuk sekolah. Saya juga pernah terlambat ya. Jadi don't worry, be happy ya. Jadi setiap orang tuh pasti punya kesalahan dan itu nggak apa-apa banget. Karena itu proses untuk menjadi tahu. Oh habis ini saya ngapain kayak gitu kan jadinya ya. Nah di sini saya ingin apa ya, bahwa Mas Rifki tuh nggak sendirian. Semuanya ada teman-teman juga yang terlambat, jadi tidak usah merasa bersalah atau gimana, yang penting Mas Rifki jadi paham nantinya ya. Nah di sini gimana rasanya ketika terlambat Mas Rifki? Suaranya ada keras ya? Ya kadang-kadang ya capek, harus keliling-keliling. Oh gitu, kenapa itu? Karena kan kalau terlambat biasanya kan disuruh nyari tanda tangan wali kelas. Oh iya, ya karena itu peraturan ya. Iya, peraturan. Jadi sudah tahu konsekuensinya ya, bahwa ketika terlambat harus mendapatkan izin wali kelas untuk bisa masuk ke kelas gitu kan ya. Dan itu bikin Mas Rifki bagaimana rasanya? Hanya capek? Ya. Tapi jadi tahu kelas-kelas yang lain juga kan? Iya. Iya. Nah di sini ketika terlambat itu kira-kira apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Ya, kamu udah tahu terlambat. Jadi setelah itu mau bagaimana? Apakah mau tetap terlambat atau? Ya berusaha untuk tidak terlambat. Caranya gimana dong? Ya dengan tidak mengalami kesalahan. Tidak mau. Oke. Setiap orang kan melakukan kesalahan pasti ada alasannya ya Mas. Iya. Kamu bisa ceritakan kenapa kok sering terlambat gitu? Dulu karena ini kan mandinya lama. Oh mandinya lama. Iya lama. Persiapannya lama itu. Persiapannya lama. Iya. Kenapa itu harus lama? Iya. Bisa nggak singkatin? Pertama yang Habit ya. ya mungkin yang utama mungkin karena nyuci Nyuci apa? baju. Nyuci baju. Iya. Oke. Paling ibadah. Nyuci bajunya pagi. Iya. Sebelum mandi. Berarti kalau sebelum mandi dicuci bajunya kamu jadi butuh waktu lebih lama, kira-kira bisa nggak Mas Rifki itu nyucinya jadi di sore hari kayak gitu? Bisa. 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 Sudah mulai dilakukan atau belum? Iya. Belum ya. Masih terlambat atau sudah tidak terlambat? Udah. Udah enggak. Nah mungkin kalau memang harus nyuci, kenapa harus nyuci sendiri Mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Pasti ada tahu. alasannya. Iya. Kenapa saya? Mungkin dari saya emang harus nyuci. Oh gitu. Harus Iya. nyuci. Kenapa? Biar ngapa? Ya biar mungkin biar lebih rasa apa pakaian itu bersih. Pakaian Iya. bersih. Atau mungkin ada rasanya Mas Rifki yang terasa bahwa kalau bukan saya nyuci tuh masih kotor kayak gitu, apa enggak rasanya? Iya. Enggak. Tapi memang karena saya Iya. pengen mencuci Bersih, sendiri. Iya. Padahal ada mesin cuci ya di rumah ya? Ada. Cuma Ada. kayaknya cuma bisa buat ngering dong. Ya. Oh gitu. Ya, jadi mungkin dengan gimana tadi harusnya? Nyucinya di pagi hari atau sore hari harusnya? Harusnya bisa. Di sore hari. Iya. Capek nggak kalau pulang sekolah terus kayak gitu? Ya mungkin capek. Iya, tapi dengan kamu bisa mengatur waktu lebih itu gitu ya. Terus tidak terlambatnya alasannya kenapa Mas? Tidak masuknya maksud saya. Itu ada pernah tidak masuk juga? Apa tidak? Apa cuma terlambat saja? Oke. Terus apa ini? Rasanya karena nyuci ya. Oke, jadi tidak terlambat, nyucinya jadi sore ya.
Ada cara lain nggak Mas biar biar mandinya nggak lama? Mungkin Itu sejak kapan mandinya lama? sejak SMP akhir, SMP akhir. 9 akhir. Kenapa itu yang menyebabkan kamu harus mandi lama ini? Berapa menit kamu mandi? Bisa setengah jam. Really? Iya. Oh my god. Ya. Hmm, Itu sama nyuci. itu sama nyuci? Iya. Sama nyuci. Oh, oke. Hari ini nggak terlambat anu nyuci apa tidak? Nyuci. Berarti kamu bangunnya lebih pagi. Iya. Tapi tetap setengah jam. Kira-kira kalau misalnya jadi tidak setengah jam rasanya gimana sih? Ya mungkin gini saja. Saya itu sebenarnya mandinya cepat. Cuma yang bikin lama itu nyucinya. Nyucinya. Mandi sebenarnya nggak sampai 10 menit lah. Tapi nyucinya itu ya. Nyucinya yang Iya. Oke. Emang nyucinya dibilas berapa kali? Eh, kadang 4 atau 3 atau 4 kali ya. Dan 2 jajah cukup sih insya Allah. Asal itu air yang mengalir, insya Allah udah bersih itu. Secara sunnah juga sudah oke. Gitu. Jadi dengan keran mengalir itu bisa menjadi solusi lah ya. Dengan keran mengalir, kamu nggak perlu 4 kali bilasnya. Jadi langsung digantung saja dan bisa pakai. Tapi kamu keren kok bisa nyuci sendiri seperti itu. Itu nilai. Berarti ketika kamu tahu bahwa dengan kamu mencuci itu kan berarti ada keyakinan kamu tersendiri nih. Ya. Apa itu? Keyakinan bahwa oh dengan seperti ini saya jadi begini kayak gitu. Ya lebih ngerasa lega aja Bu. Lega. Iya. Oh, berarti ada sesuatu yang bikin kamu nggak lega. Iya. Apa itu misalnya? Itu Bu rasa bajunya tuh bersih. Hmm. Terus kamu nyaman nggak di rumah? Agak enak. Agak Iya, agak nyaman. Home sweet home ya sayang harusnya ya. Kenapa kok agak? Ya mungkin karena itu Bu, yang tadi perasaan. Berasa kotor. Iya. Bajunya yang kotor atau rasanya kamu yang kotor? Apa ya? Pakaiannya. Oke. Saya boleh pegang tangan kamu? Iya. Oh, dia. Mas Rifki, saya tahu bahwa kamu adalah siswa yang luar biasa. Perasaan merasa itu kotor membuat kamu menjadi lama dalam segala hal. Kamu yakin bahwa kamu punya nilai lebih dalam dirimu. Kamu bersih secara hati, secara pikiran. Maka ketika kamu mencuci, pastikan mindset kamu akan sebentar juga bersih. Terus kamu adalah keren dan tetaplah keren. Yakin? Oke. Ya? Ya. Oke. Nah, setelah seperti itu, kira-kira kamu bisa nggak jadi teman bagi dirimu sendiri? Untuk sekarang Mm-mm. mungkin bisa-bisa enggak. Bisa nggak? Oke, bisanya keren lah ya. Enggaknya kenapa sayang? Mungkin belum bisa maksimal Di apanya? dalam pemikiran Pemikiran tentang apa biasanya? tentang Masih ada kekhawatiran gitu? Iya. Kekhawatiran di apa mas? di itu yang Masa kotor. Oke, so kamu tuh kalau di sekolah merasa seperti itu apa tidak? Tapi kalau di rumah iya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa kok merasa seperti itu? kalau pulang Pulang sekolah. Iya. Tapi pagi hari juga merasa seperti Iya. itu. Itu lebih ketika di kamar kamu atau di kamar mandinya atau di ruangan rumah? ke ruangan Ruangan rumah. Yang kamu rasakan apa? Ada sesuatu yang memberatkan kamu atau gimana? kalau memberatkan mungkin enggak. Ya maksudnya dalam arti memberatkan kok harus bersih ya, harus bersih kayak gitu maksudnya. Apakah mendengar sesuatu mungkin? Enggak. Pernah self talk gitu? Self talk itu kayak ya Allah, kok saya merasanya begini ya? Bisa enggak ya Allah saya tidak seperti ini? Pernah seperti itu atau tidak? Terus apa yang kamu rasakan? Kamu jadi lebih rileks apa? Iya. Iya. Apa? Sering apa enggak? Melakukan Tenang mungkin Hmm? tenang. Tenang, iya. Pernah mencoba dengan menuliskannya mungkin apa yang kamu rasakan? Nah, mungkin ya itu salah satu alternatif selain self talk ya. Self talk itu memang bisa ngefek ke kita karena
Itu sama aja dengan refleksikan ya. Nah kalau misalnya dengan menulis kok kamu bisa menjadi lebih lega ditulis gitu ya, nanti udah selesai kamu baca terus kamu bisa memahami diri kan ya, oh saya adalah Rifki yang berani, saya Rifki yang yakin bahwa dengan seperti ini saya akan begini. Nah itu yang disebut keyakinan ya, keyakinan Rifki terhadap Rifki sendiri. Nah kira-kira dengan tadi Rifki udah ngobrol, oh iya nanti saya berarti nyucinya sore hari, terus saya harus merasa tidak seperti kotor, bahwa saya tuh bersih karena saya dilahirkan fitrah sama Tuhan gitu kan ya. Itu Rifki berpikir, maksudnya Rifki tuh punya nilai apa tuh di situ, nilai Rifki yang Rifki bisa mampu. Saya tuh berani, saya tuh pintar, saya tuh ini, itu yang Rifki punya tuh saya tanggung jawab. Itu Rifki nilainya apa sih menurut Rifki? Nilai maksudnya karakter yang dimiliki oleh Rifki. Apakah Rifki disiplin? Disiplin mungkin Belum ya? Iya. Kenapa? mungkin karena perilaku saya sendiri tadi. Yang nyuci lama Iya. dan merasa masih ya. Ya oke. Terus berarti apa lagi selain itu yang sudah Rifki miliki? Mungkin untuk kejar deadline itu udah pinter ya, keterampilan deadline-nya. Oke, tanggung jawab udah oke ya. Tugas-tugas terlaksana dengan baik. Berarti Rifki udah punya tanggung jawab. Menghargai guru, iya, menghargai teman. Nah itulah keyakinan-keyakinan yang mungkin di kelas perlu dikembangkan. Rifki udah bagus itu ya. Saya dengar Rifki juga sering ngajari teman-temannya untuk sesuatu yang mereka tidak mampu di mapel apaan itu ya. Itu keren banget loh mas. Dan itu menjadi nilai plus Mas Rifki, bahwa Mas Rifki harus berpikiran saya bersih, saya nggak apa-apa, dan menjadi tidak apa-apa itu nggak apa-apa. Dan lama-lama nanti Mas Rifki akan bisa menemukan solusinya ketika merasa oh ini belum bersih ya kayak gitu. Mas Rifki terus oh ini sudah, Tuhan boleh diajak ngomong ya, Tuhan ini udah bersih ya, oh udah dong, udah stok bisa, dengan nulis juga bisa ya. Jadi yang enggaknya lagi sebagai teman bagi diri sendiri itu di apa? Mungkin di perasaannya. Di perasaan. Iya, perasaan. Ada teman yang diajak ngobrol Mas Rifki? Ngobrol tentang Mas Rifki, perasaan Mas Rifki ketika di rumah seperti itu. Kalau di sekolah kan enggak ya. Nah itu nanti bisa ngobrol dengan Mas Rifki, nggak apa-apa untuk internal, it's okay gitu ya. Berarti Mas Rifki setelah tahu seperti itu berusaha untuk memperbaikinya untuk tidak terlambat kan ya? Iya. Berarti dengan berangkatnya dengan siapa? Dengan Bapak. Dengan Bapak. Iya. Bisa bareng-bareng kan ya? Nah, jadi nanti tidak terlambat lagi. Pokoknya pastikan misalnya yang tadinya setengah jam jadi berapa jam kira-kira nih? Mungkin 15 menit. Nah 15 menit. Nyucinya di pagi hari jadi kapan? Sore hari ya. Bisa juga minta tolong kalau misalnya Mas Rifki merasa bisa. Orang lain tuh menolong kita juga bagus loh. Kita memberikan kebaikan pada orang lain itu. Orang lain juga mendapatkan kebaikan karena menolong Mas Rifki. Ada rewang di rumah? Ada. Nah itu bisa minta tolong kalau misalnya Mas Rifki masih butuh waktu lama untuk ini belum dibilas misalnya. Itu nggak apa-apa juga kayak gitu. Karena biar Mas Rifki tidak terlambat. Iya. Terus untuk jika kamu memperbaiki hal ini semuanya kan berarti Mas Rifki sudah tahu bahwa keyakinan sekolah kita kalau terlambat ada konsekuensinya, maka berusaha untuk tidak terlambat ya. Nah, jadi nilai-nilai yang Mas Rifki sudah belajar dari obrolan kita apa saja? Karakter apa yang harus Mas Rifki munculkan? Lebih disiplin. Lebih disiplin ya. Terus lebih yakin. Betul. Bahwa rasa Mas Rifki itu adalah yang penting, bagaimana mengelola rasa Mas Rifki itu menjadi positif. Karena dengan mengelolanya menjadi positif, Mas Rifki akan lebih percaya diri. Mas Rifki yakin saya bisa melewati semua itu. Saya pasti menjadi Rifki yang baru, Rifki yang bisa lebih luar biasa, kayak gitu ya. Nah, rencana untuk memperbaiki ini mau kapan nih? Sebenarnya sekarang udah baik. Oke, segera ya. Iya. Terutama perasaan yang itu tolong. Every homes has its aura ya. Jadi semua rumah tuh punya auranya masing-masing. Mungkin Mas Rifki bisa dengan mau masuk ya. Ayat kursi dulu, hafal? Ayat kursi dulu, minta tolong sama Tuhan. Berikan kenyamanan di hati saya dan juga seluruh keluarga yang ada di rumah ini. Berikanlah cahayamu di rumah ini sehingga kami merasa nyaman sendiri. Ingat, kekuatan doa itu sangat luar biasa. Ya, oke.
Terima kasih Mas Rifki untuk obrolannya, semoga berhasil ya. Oke, ngobrol banyak, mudah-mudahan bisa saling memberi lah ya. Saya juga belajar gitu dari apa yang sudah kita lakukan tadi, yang namanya segitiga restitusi, kemudian saya sebagai pemantau dan juga manajer buat Anda, sehingga bisa yang perasaan apa yang Mas Rifki rasakan setelah obrolan dari awal sampai tadi. Mungkin dari obrolan ini mungkin saya juga Bukan enggak? ya dan lama terus juga menemukan mungkin ya, jalan untuk keluar bangsa ini. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Keyakinan diri yang Ya, dengan tentang apa? Bagaimana? tentang menganggap apa yang sudah saya kerjakan itu sudah bersih, menyuci bersih. Ya, oke. Terus kalau seperti itu bagaimana untuk kelanjutannya? Apa yang akan langsung menjadi aksinya Mas Rifki setelah ini? Mungkin yang pertama melepaskan sikap, Oke, bagus. terus hujan juga, Oke, bagus sekali. Rasa juga penting. ya rasa. Iya. Karena apa? Kalau motivasinya itu dari dalam diri sendiri itu Mas Rifki akan bisa lebih mengendalikan juga. Karena apapun yang paling penting adalah bagaimana Mas Rifki mengendalikan diri sendiri. Karena perubahan yang di luar Mas Rifki itu nanti belakangan. Yang penting Mas Rifki-nya dulu. Mas Rifki nanti bisa minta tolong sama siapa kalau di rumah? Mungkin bisa sama orang tua. Orang tua. Anak-anak aja mungkin orang tua. Ya, kayak gitu. Jadi tinggalkan saja biar sama-sama terkoneksi dengan baik. Ya. Nah, Mas Rifki berarti setelah ini memperbaikinya, apa yang bisa muncul hal baru bagi Mas Rifki? Kira-kira aku mau gini deh kayak gitu, apa yang Mas Rifki pikirkan? Mungkin Itu tadi ya, mengelola rasa lebih ya baik, yakin lebih juga. yakin, terus nilai-nilai yang bagus terus ditingkatkan ya, terus jadi nggak capek lagi karena nggak terlambat. Ya, lambat. Iya, oke. Mudah-mudahan ya Mas Rifki, dari obrolan ini saya yakin Mas Rifki bisa menjadi Mas Rifki yang lebih oke lagi, lebih luar biasa dengan kepintarannya, dengan disiplinnya, mencucinya sore saja. Terus pastikan bahwa Mas Rifki itu you are great man, kamu bersih dan kamu perasaan yang seperti itu singkirkan jauh-jauh, karena itu hanya perasaan yang membuat Mas Rifki menjadi tidak bersinergi dengan alam semesta. Minta tolonglah sama Tuhan. Mau keluar rumah ayat kursi, mau masuk juga ayat kursi. Semoga obrolan ini membantu Mas Rifki ya, dan untuk doain mudah-mudahan Mas Rifki bisa mencapai cita-cita. Amin. Pengen jadi apa tadi? Pengusaha Iya. pegawai ya. Iya. Mudah-mudahan dikabulkan sama Tuhan, bertanggung jawab, berdisiplin, kemudian pintar mengelola rasa. Ya, terima kasih. Thank you ya.